bertemu lagi dengan Bu Sur di Happy Math, matematika mudah, matematika asik. Yes, saya pasti bisa. Pada video kali ini kita akan membahas tentang sifat-sifat operasi bilangan bulat dan juga tentang FEB dan KPK. Ada apa saja sih sifat-sifat operasi bilangan bulat itu? Kita akan bahas satu persatu ya. Disimak baik-baik, oke? Pertama, ada yang disebut dengan sifat komutatif. Sifat komutatif itu artinya adalah pertukaran. Jadi ditukar ya. Ini hanya berlaku untuk operasi penjumlahan dan perkalian. Untuk penjumlahan, ada A ditambah B itu sama dengan B ditambah A. Artinya ditukar ya. Jadi A ditambah B sama dengan B ditambah A. Dan untuk perkaliannya berarti ada A dikali B itu sama dengan B dikali A. Untuk lebih jelasnya kita ke contoh ya, alias contoh soal. Perhatikan contoh berikut ini. Ada 23 ditambah dengan 15. Maka ini hasilnya akan sama dengan 15 ditambah dengan 23 yaitu 38 ya. Untuk perkaliannya, ada contohnya seperti ini. Ada 6 dikali 12. Maka ini hasilnya akan sama dengan 12 dikali 6. Yaitu sama-sama menghasilkan 72. Begitu ya. Sifat berikutnya adalah asosiatif. Apa sih asosiatif itu? Asosiatif itu artinya pengelompokan ya. Apanya yang dikelompokkan? Ya bilangan-bilangannya. Ini juga sama, hanya berlaku untuk operasi penjumlahan dan perkalian ya. Jadi kalau untuk penjumlahan misalkan ada A ditambah dengan B ditambah dengan C. Itu sama dengan, artinya A ditambah dulu dengan B ya. Sama dengan A ditambah B ditambah C. Jadi kalau yang pertama A-nya ditambah dulu dengan B. Lalu kemudian ditambah dengan C. Kalau yang keduanya itu B dulu ditambah C. Baru nanti terakhir ditambah dengan A ya. Jadi kerjakan dulu yang di dalam kurung ya. Nah ini untuk perkalian. Misalkan ada A dikali B dikali C. Nah ini berarti A dulu dikalikan dengan B. Baru kemudian dikalikan dengan C. Nah sama dengan yang keduanya itu B dulu yang dikalikan dengan C, baru nanti dikalikan dengan A, ya. Nah, kita ke contoh ya, biar lebih jelasnya. Contoh soal yang pertama untuk penjumlahan. Ada 4 ditambah 7 ditambah 5. Sama dengan, ini berarti yang pertama adalah 4 dulu ditambah 7 ya, baru kemudian ditambah 5. Maka hasilnya akan sama dengan 7 dulu ditambah 5, 7 dulu ditambah 5, baru terakhir ditambah 4. Keduanya akan menghasilkan 16 ya. Nah, untuk perkaliannya, contohnya adalah misalkan ada 3 dikali 8, kemudian dikalikan dengan 6. Ini hasilnya akan sama dengan 3 dikali dengan 8 dulu dikalikan 6 ya, baru nanti terakhirnya dikalikan dengan 3. Maka sama-sama akan menghasilkan 144. Begitu ya. Sifat berikutnya adalah distributif. Apa sih distributif itu? Distributif itu artinya adalah penyebaran. Artinya disebarkan ya. Nah, sifat ini berlaku untuk perkalian terhadap penjumlahan dan perkalian terhadap pengurangan. Maksudnya bagaimana sih? Nah, misalkan ada A dikali, di dalam kurungnya adalah B ditambah C. Nah, ini tinggal didistributifkan atau disebarkan ya. Jadi pertama A-nya dulu dikalikan dengan B, baru kemudian ditambah dengan A-nya dikalikan dengan C.
ya. Jadi A kali B ditambah C itu artinya sama dengan A dikali B ditambah dengan A kali C. Ya, ini untuk yang penjumlahan. Sekarang untuk perkalian terhadap pengurangan. Sama, misalkan ada A dikali dengan B dikurang C. Berarti tinggal disebarkan ke dalam ya. Nah, lihat tandanya tuh, disebarkan ke dalam masing-masing dapat. Jadi, A dikali dengan B dikurang ya, karena pengurangan. Dikurang dengan A dikali dengan C. Ya, nah itu untuk perkalian terhadap pengurangan. Contoh ya, coba kita ke contoh biar lebih jelasnya. Misalkan untuk yang penjumlahan, ada 3 dikali dengan 5 ditambah 7. Nah, ini berarti artinya 3 dulu dikalikan 5, kemudian ditambah dengan 3 dikalikan dengan 7. Ya, 3 kali 5 berapa? 15. Ditambah dengan 3 dikali 7 berapa? 21. Maka akan menghasilkan 36. Berikutnya, contoh untuk yang perkalian terhadap pengurangan. Misalkan ada 4 dikali dengan 6 dikurangi dengan 3. Ini artinya sama dengan 4 dikali dengan 6 dikurangi dengan 4 dikali dengan 3. Ya, berarti 4 kali 6 24, 4 kali 3 12. Jadi 24 dikurangi 12 sama dengan 12. Mudah ya. Selanjutnya adalah tentang unsur identitas. Apa sih unsur identitas itu? Unsur identitas adalah ketika suatu bilangan dioperasikan dengan unsur identitas, maka dia akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Maksudnya apa? Nah, unsur identitas itu ada pada penjumlahan dan pengurangan. Unsur identitasnya sama. Kita lihat ya. Misal ibu punya A ditambah 0, maka hasilnya akan sama dengan A. Ada A dikurangi 0, maka hasilnya akan sama dengan A. Ya, maka unsur identitas pada penjumlahan dan pengurangan adalah 0. Ya. Untuk perkalian dan pembagian. Misalkan ibu punya A dikali 1, hasilnya pasti A. Ya, ada A dibagi 1, maka hasilnya juga adalah A. Ya, nah maka 1 adalah unsur identitas untuk perkalian dan pembagian. Ibu kasih contoh ya, misalkan nih ada contoh untuk penjumlahan. Ibu punya 105 ditambah 0, maka hasilnya adalah 105. Ya, bilangan itu sendiri kan. Lalu ada untuk pengurangan 325 dikurangi dengan 0, maka hasilnya pasti 325. Ya. Untuk perkalian, ibu punya 207 dikali 1, maka hasilnya pasti 207 ya. Dan untuk pembagian ada 1070 dibagi 1, maka hasilnya pasti bilangan itu sendiri yaitu 1070. Nah, pertanyaannya Bu, bagaimana kalau unsur identitas itu misalkan unsur identitas penjumlahan dan pengurangan diterapkan pada perkalian atau pembagian. Nah, misalkan ibu punya contoh nih, ada 7 dibagi dengan 0. Nah, 0 itu kan unsur identitas penjumlahan dan pengurangan kan? Nah, ini tidak dapat digunakan pada perkalian dan pembagian. Jadi ketika 7 dibagi dengan 0, hasilnya pasti tidak terdefinisi. Coba deh kalau misalkan kalian mau cek ya, di kalkulator 7 aja dibagi 0, pasti akan error kalkulatornya ya. Karena secara logika pun kalau kita pikirkan 7 dibagikan ke orang, ke nggak ada orang gitu, bisa nggak? Nggak bisa kan ya? Nah, kalau misalkan 6 dibagi 2, berarti masing-masing dapat 3. Ada misalkan ibu punya 500 kelereng dibagikan kepada 2 orang, berarti masing-masing orang itu akan dapat 250 kelereng, ya kan? Tapi kalau misalkan ibu punya 200 kelereng dibagikan ke nggak ada orangnya, 0.
Ada nggak hasilnya? Nggak ada kan? Nah, maka ketika semua bilangan dibagi dengan 0, hasilnya pasti tidak terdefinisi. Begitu ya, mudah kan? Sekarang kita akan bahas tentang operasi campuran ya. Apa sih operasi campuran itu? Nah, pada video sebelumnya Ibu sudah bahas tentang operasi pada bilangan bulat. Ada apa saja? Ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, ada pembagian. Nah, berarti operasi campuran itu adalah yang melibatkan keempat operasi tersebut dalam satu soal ya. Jadi misalkan di soal itu ada penjumlahannya, ada perkaliannya, ada pengurangannya misalkan ya. Maka yang manakah yang harus diselesaikan terlebih dahulu? Nah, Ibu kasih triknya ya untuk menyelesaikan mana yang harus pertama diselesaikan. Aturannya adalah kabataku. Nah, apa sih kabataku itu? Kabataku itu kepanjangannya adalah kali bagi tambah kurang. Ya, jadi maksudnya apa? Jadi selesaikan dulu yang kali, baru kemudian yang bagi, lalu yang tambah dan yang kurang. Ya, nah itu. Jadi nanti kalau misalkan di soal ketemu ada pengurangan dulu, di belakangnya ada perkalian, nah, maka selesaikanlah dulu yang perkalian ya. Tapi ingat, perkalian dan pembagian itu memiliki kekuatan yang sama. Jadi kalau nanti di depannya misalkan ada pembagian dulu, maka selesaikanlah dulu yang bagi ya, baru kemudian yang tambah dan yang kurang. Nah, untuk memudahkan, Ibu beri contoh ya. Misalkan nih, ada contoh soalnya seperti ini. 5 ditambah 7 dikali 9 dikurangi dengan 56 dibagi dengan 8. Coba kalian perhatikan di sini. Operasi pertama itu adalah penjumlahan, tapi di belakangnya ada perkalian, kemudian ada pengurangan dan ada pembagian. Tadi Ibu bilang, maka kalian selesaikanlah dulu yang perkaliannya, berarti 7 dikali 9 dulu. Baru kemudian yang pembagiannya 56 dibagi 8 dulu. Baru nanti selesaikan ya. Jadi nanti 5-nya biarkan. 5 ditambah dengan 7 kali 9 63. Lalu 56-nya dibagi 8. Itu sama dengan 7. Jadi nanti terakhir 5 ditambah 63 dikurangi dengan 7 ya. Jadi 5 ditambah 63 kan sama dengan 68, baru terakhir dikurangi 7. Jadi hasilnya 61. Mudah ya? Ingat kabataku, kali bagi tambah kurang. Oke? Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang KPK dan FEB. Nah, sebenarnya ini sudah ya waktu kalian SD juga. KPK kelipatan persekutuan terkecil, FEB faktor persekutuan terbesar. Nah, maksudnya apa sih di sini? Kalau kita bicara tentang KPK, nanti ketika di soal maka kalian carilah hasil kali dari faktor-faktor prima yang berbeda dan mengambil pangkat tertinggi untuk faktor yang sama. Tolong garis bawahi kata berbeda dan pangkat tertinggi. Ya, itu kata kuncinya, berbeda dan pangkat tertinggi ya untuk KPK. Untuk FEB ini lebih mudah lagi, yaitu kalian tinggal mencari hasil kali faktor-faktor prima yang sama dan pangkatnya terkecil ya. Jadi kata kuncinya sama dan terkecil untuk FEB. Faktor prima itu apa sih, Bu? Nah, faktor prima ini nggak akan jauh dari yang namanya bilangan prima. Bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya bisa dibagi oleh satu dan bilangan itu sendiri. Jadi yang termasuk ke dalam bilangan prima adalah 2. Kenapa? Karena 2 hanya bisa dibagi oleh 1 dan 2. 3, karena 3 hanya bisa dibagi oleh 1 dan 3. 5, karena 5 hanya bisa dibagi oleh 1 dan 5. 7, karena
hanya bisa dibagi oleh 1 dan 7. Jadi yang bisa dibagi oleh 1 dan bilangan itu sendiri, maka itulah yang termasuk bilangan prima. Nah, untuk memudahkan ya, Ibu beri contoh nih. Ada contohnya. Tentukanlah KPK dari 28 dan 42. Oke, ya. Jadi pertama, kalian jadikan dululah 28 ini berapa kali berapa. Yang mengandung faktor prima tentunya ya. Berarti 28 itu adalah 2 pangkat 2 dikali dengan 7. Ya, itu kan bilangan prima semua kan, 2 dan 7 ya. Kemudian 42-nya itu bisa 2 dikali 3 dikali dengan 7 ya. Jadi itu bilangan prima semua kan, 2, 3 dan 7. 2 dikali 3 6, 6 dikali 7 42. Nah, sekarang untuk mencari KPK-nya, tadi kata kuncinya apa? Kata kuncinya adalah berbeda dan pangkat tertinggi. Coba kalau yang sama berarti pangkatnya harus tinggi kan? Coba diperhatikan di sini. Yang sama adalah angka berapa? Faktornya berapa? 2 ya. Ada 2 pangkat 2 dan ada 2. Pangkat yang tertingginya mana? 2 pangkat 2 kan? Nah, berarti itu yang diambil, 2 pangkat 2. Kemudian 3. 3 diambil jangan? Diambil. Kenapa? Karena kan tadi kata kuncinya berbeda. Berarti 3 juga diambil karena tidak ada di keduanya, ya. Kalau yang sama berarti ambilnya pangkat yang tertinggi, ya. Jadi 2 pangkat 2 dikali 3, 7. 7-nya ada di keduanya dan pangkatnya juga paling kecil ya, 1, yaitu 7. Berarti 2 pangkat 2 dikali dengan 3 dikali dengan 7. Maka KPK-nya adalah 84 ya. Nah, sekarang FEB-nya. Tadi FEB-nya tuh lebih mudah malahan. Carilah faktor prima yang sama dan pangkatnya terkecil ya. Berarti lihat nih, ada faktornya yang sama, berarti cari yang sama, yang di keduanya ada. Berarti 2 ada kan di keduanya. Oke? Berarti yang pangkat terkecilnya adalah yang pangkat 1. Berarti ambillah 2. 3 ada nggak di keduanya? Nggak ada, Bu, cuma ada di bawah saja. Ya jangan diambil berarti, karena tidak sama. Kan kalau FEB carinya yang sama, ya. Berarti 3 jangan diambil. 7 ada di keduanya? Ada. Ya, berarti ambillah 7-nya. Jadi FEB-nya itu adalah 2 dikali 7 sama dengan 14. Begitu ya, mudah kan? Oke, itu dia video dari Ibu ya. Jangan lupa yang belum subscribe dulu ya. Like, kemudian kalian komen. Kalau mau ada yang ditanyakan, boleh ya di kolom komen. Kemudian jangan lupa juga di share jika bermanfaat ya. Silakan share sebanyak-banyaknya di media sosial kalian. Oke? Happy math, matematika mudah, matematika asik. Yes, saya pasti bisa. Dadah.